Shalom sahabat RPKM yang diberkati Tuhan, apa kabar? Saya percaya kita semua dalam perlindungan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, saya senang sekali menyapa Bapak Ibu dimanapun saudara berada. Salam dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Terus segala kemuliaan, pengagungan bagi Tuhan kita. Tuhan yang mengasihi kita dengan kasih-Nya yang sempurna. Haleluya, puji Tuhan. Bersama-sama dengan saya Pendeta Dulbas Terutang akan menikmati satu kebenaran firman Tuhan yang pasti memberkati kita hari ini melalui program RPKM, yaitu Renungan Pengajaran Kata Roh Ministry. Dukung terus program ini, jangan lupa dibagikan, di-like, direspon, dan bagi yang belum silakan di-subscribe. Baik Bapak Ibu, dalam kesempatan yang berbahagia ini firman Tuhan dengan topik tanggalkan reputasi dan gengsi. Tanggalkan reputasi dan gengsi. Firman Tuhan diambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 12. Sekali lagi 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 12. Saya hanya membaca ayatnya yang pertama saja. Ayat yang pertama berkata demikian. Mari persiapkan hati dan pikiran kita supaya kita diberkati dengan firman Tuhan ini. Demikian dikatakan, Naaman Panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Sekali lagi, Naaman Panglima Raja orang Aram, berarti seorang yang terhormat, adalah seorang yang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Ya, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram, tetapi orang itu seorang pahlawan tentara dikatakan sakit kusta. Sahabat RPKM yang diberkati Tuhan, Naaman bukanlah sembarang orang. Dia adalah orang yang punya kedudukan tinggi dan reputasi baik di mata masyarakat karena ia adalah panglima tertinggi Raja Aram pada saat itu. Arti nama Naaman itu saudara Tuhan adalah menyenangkan, sedap. Sayang kesuksesan dan kegemilangannya dalam karir menjadi tidak berarti karena ia menderita sakit kusta. Tak bisa dibayangkan Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, bagaimana perasaan Naaman waktu itu, waktu dia mengalami sakit kusta. Penyakit membuatnya tidak berdaya, tidak berbuat apa-apa. Bahkan sakit kusta itu biasanya kalau dialami seorang menjadi seorang yang dikucilkan, direndahkan, bahkan bisa dikarantina. Pada zaman ini seorang penderita kusta akan dikucilkan, bahkan dibuang dari masyarakat melalui kesaksian seorang gadis kecil, Bapak Ibu kasih Tuhan, yang tak lain adalah pelayan istrinya. Naaman datang kepada Elisa untuk mendapat kesembuhan. Sangkanya abdi Tuhan itu akan berdoa sambil menempangkan tangan di atas tubuhnya yang sakit itu. Tetapi melalui seorang suruhan Elisa memberikan perintah kepada Naaman. Perintah Elisa berkata demikian, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih sehingga engkau menjadi tahir. Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Sudah dikatakan di ayat nas pembacaan kita ayat 10. Sahabat RPKM diberkati Tuhan, Naaman menjadi pusat dan kecewa. Dia berkata demikian, bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik lebih baik daripada segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Apa yang terjadi di kemudian hari? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Ini yang dikatakan dalam ayat 12, ketika Elisa menyuruh dia untuk mandi ya 7 kali ya di sungai Yordan, tapi dia justru menolak. Dia pergi dengan panas hati. Naaman berharap Elisa memerintahkan dia untuk mandi di sungai Abana atau Parpar, bukan ke sungai Yordan yang artinya sangat keruh. Arti harafiah Abana adalah keahlian, kehebatan, dan pengetahuan manusia.
Lalu apa arti parpar? Parpar berarti kecukupan, kelimpahan materi. Sedangkan sungai Yordan berarti sungainya Tuhan. Sahabat RPKM yang diberkati Tuhan, ketika mengalami masalah yang berat, kita seringkali berpikir bahwa kepintaran dan kehebatan kita, kecanggihan teknologi, pasti dapat melepaskan kita dari masalah. Kita juga beranggapan bahwa masalah pasti dapat diselesaikan dengan uang atau kekayaan yang kita miliki. Namun nyatanya atau namun faktanya kepintaran, kehebatan, uang, kekayaan tidak selamanya bisa menolong kita. Tidak mudah mempercayai kuasa ilahi karena manusia lebih mempercayai hal-hal yang terlihat secara kasat mata. Tuhan yang tidak lihat dengan kasat mata. Tapi sesuatu yang kita lihat dengan kasat mata lebih kita percayai. Ini yang sering yang kita alami dalam kehidupan kita. Mari kita perhatikan bersama-sama Bapak Ibu kasih Tuhan. Namun akhirnya apa yang dilakukan oleh Naaman? Naaman luluh juga. Ia menanggalkan reputasinya, menanggalkan gengsinya, kehormatannya ataupun kedudukannya, jabatannya. Dia lepaskan itu dan dia taat dengan apa yang dikatakan atau perintah dari Elisa. Sekali lagi, Naaman melepaskan, menanggalkan reputasi dan gengsinya untuk apa? Untuk mandi 7 kali di Sungai Yordan. Akhirnya taat dulu, taat. Sekalipun awalnya dia panas hati, tetapi dia kemudian telah mendapatkan nasihat dari orang-orang di sekitarnya. Maka dia mengikuti perintah Elisa. Dia pun mandi 7 kali di Sungai Yordan. Wow, luar biasa. Apa yang terjadi secara Tuhan? Akhirnya dia ditahirkan. Dia disembuhkan. Bahkan dikatakan seperti anak kecil. Seperti tubuh anak. Wow, luar biasa. Karena mau taat. Karena mau taat. Naaman mengalami mujizat. Mujizat dinyatakan. Akhirnya dia menjadi tahir. Dia disembuhkan. Luar biasa. Bapak Ibu dan kasih Tuhan siapapun kita saat ini dalam pandangan dunia. Kita mungkin orang kaya. Mungkin kita punya kedudukan, jabatan. Atau mungkin kita punya harta, kekayaan yang banyak. Ataupun apa yang kita miliki membuat kita reputasi kita membuat kita berreputasi atau reputasi kita tinggi di hadapan orang lain. Lepaskan itu semua seorang kasih Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, dibutuhkan namanya kerendahan hati. Lepaskan reputasi, gengsi. Kita tidak ada apa-apanya siapapun kita. Seperti apapun keadaan kita. Keadaan kaya, keadaan miskin. Dalam segala keadaan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh dengan ketaatan. Jika ada di antara kita yang saat ini sedang sakit, datang kepada Tuhan. Tuhan pasti menyembuhkan segala sakitmu. Tuhan bisa melakukan mujizat. Tapi Tuhan juga memakai para dokter, para medis untuk menyembuhkan engkau. Taatlah kepada Tuhan di dalam doa. Dan permohonanmu terus-menerus kepada Tuhan, maka engkau akan mengalami kesembuhan. Apapun sakitmu, datang kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan kesembuhan. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kuasa Tuhan dapat menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat, motivasi, dan membuat iman kita semakin bertumbuh, bahkan membuat kita semakin orang-orang yang memiliki ketaatan kepada Tuhan. Orang-orang Kristen yang memiliki ketaatan kepada Tuhan. Haleluya. Sampai berjumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.